Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Delpiana dengan NPM 16 dari jurusan Manajemen Logistik Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia. Big Data merupakan sekumpulan data yang besar dan kompleks yang diolah menggunakan software khusus. Big Data terdiri dari data terstruktur, semi terstruktur, dan data tidak terstruktur. Untuk data terstruktur ialah data yang terdapat pada tahun sekitar 1900-an yang jenisnya adalah terabytes. Contoh dari data terstruktur adalah data warehouse. Kemudian untuk data semi terstruktur adalah data yang terdapat pada tahun sekitar 2000-an yang jenis dari data tersebut adalah contoh-contohnya seperti data jurnal, kemudian file jurnal, file Microsoft Word, Excel maupun PowerPoint dan dokumen lainnya. Kemudian untuk data tidak terstruktur adalah data yang jenisnya ini tidak bisa dibaca ataupun berbentuk angka maupun tanda-tanda seperti titik, koma, dan sebagainya. Contoh dari data tidak terstruktur ini seperti foto ataupun video kita saat ini. Kemudian untuk karakteristik dari Big Data ini yang paling utamanya adalah 3V. Namun saat ini Big Data sudah melebar karakteristiknya menjadi 10V. Untuk 3V ini terdiri dari volume, variasi, dan kecepatan atau velocity. Big Data memiliki volume data yang sangat besar. Untuk variasinya juga beragam dan banyak, serta untuk kecepatannya pun sangat cepat juga. Data yang sangat cepat dan besar ini diolah agar mendapatkan informasi yang membuat kita bisa mendapatkan keputusan cepat juga dalam mengambilnya. Selanjutnya ada software Hadoop yang dimana digunakan untuk mengolah dari Big Data tersebut. Hadoop memiliki dua bawahannya, yaitu HDFS dan juga MapReduce. HDFS ini merupakan software di bawah naungannya Hadoop yang berfungsi untuk membagi atau mendistribusikan data dari data name node ke dalam data node. Nah, dari data name node ini merupakan data-data yang dimasukkan dulu nih, awalnya dikumpulkan dulu ke data name node tersebut, kemudian didistribusikan atau di copy paste ke dalam data node tersebut untuk fungsinya ini agar sewaktu-waktu terjadi kebakaran, data yang terdapat di dalam data name node ini tidak hilang karena sudah di copy paste kan ke dalam data node. Kemudian MapReduce ini berfungsi untuk mengulang atau menghasilkan output di mana kita dapat membaca hasil outputnya ini agar lebih mengerti dari hasil klasifikasi yang sudah dilakukan menggunakan MapReduce. Nah, MapReduce ini contohnya seperti jika kita berada pada bagian manufaktur, yang mana untuk data tersebut itu kita memiliki jumlah bahan yang banyak, data-data bahan yang banyak, dan kita nih harus kan pasti ada keluar masuknya barang. Kemudian kita nih juga pastikan nggak mungkin kan kita akan catat satu persatu. Maka kita juga dari MapReduce ini digunakan fungsinya adalah kita nantinya akan mengolah data tersebut dari yang data tersebut banyak, jumlahnya banyak, barang-barang yang ada di manufaktur seperti misalkan besi, aluminium, metal ataupun kaca dan sebagainya. Itu nanti pastikan ada jumlah-jumlahnya. Dari data yang beracak-acakan tersebut nantinya akan menghasilkan output yang lebih mudah dibaca oleh pegawai si manufaktur tersebut, bahwa contohnya metal tinggal bahannya tersisa 4, untuk besi ada 2, untuk kaca tinggal 1 ataupun 3. Nah, itu nanti tersusun sesuai dengan abjadnya juga. Itu adalah fungsinya MapReduce
untuk menghasilkan output yang lebih jelas yang diberikan kepada pembaca. Kemudian ada data mining. Data mining juga dapat disebut sebagai data analisis ataupun knowledge discovery, yang biasanya itu membahas mengenai statistika, AI, dan machine learning. Nah, untuk data mining ini biasanya terdiri dari SVM dan linear regression untuk untuk data yang sifatnya itu prediksi dan peramalan. Sedangkan untuk untuk pemecahan cluster itu menggunakan clustering. Untuk data mining tersebut fungsinya adalah untuk menghasilkan output dan juga pengetahuan yang sesuai dengan harapan perusahaan, agar perusahaan dapat mengambil keputusan yang tepat atau langkah yang tepat dari dari pengolahan data tersebut. Untuk SVM, K-means, dan linear regression itu merupakan metode dari himpunan data. Tujuannya ini mau kemana sih datanya? Terus data ini tuh apakah untuk di prediksi peramalannya antara hubungan variabel satu dengan variabel lainnya, atau untuk pemecahan dikelompokkan, diklaster-klasterkan. Jadi kita ini dilihat dari si himpunan datanya pada tahap pertama di data mining. Kemudian setelah kita sudah mengetahui dari himpunan data tersebut, kita nantinya akan memilih metode apa yang akan digunakan dalam penyelesaiannya. Apakah linear regression dan SVM, yang mana datanya itu adalah jenis datanya untuk prediksi atau peramalan, atau menggunakan K-means clustering jika data ini adalah kita ingin kelompokkan menjadi lebih sesuai dengan karakteristiknya data tersebut. Setelah data diolah, setelah kita sudah mengetahui metode datanya, kita mengolah data tersebut menggunakan software yang biasa digunakan. Untuk pengajarannya, saat ini praktikum kita menggunakan Google Colabs, namun software ini juga dapat digunakan menggunakan Python. Untuk setelah data sudah diolah, maka data ini kan nantinya akan menghasilkan output. Nah, outputnya nanti ini kita akan evaluasi dan juga kita akan lihat apakah data ini sudah sesuai dengan keinginan perusahaan ataupun tidak. Jika memang sudah sesuai dengan hasil dari perusahaan, maka data ini bisa kita jadikan pengetahuan ataupun informasi yang kita berikan kepada perusahaan untuk kita baca dan kita analisis kembali bahwa data ini perlu misalkan seperti hubungan antara gaji pegawai dengan lamanya pekerja pegawai tersebut. Jika lamanya pekerja pegawai tersebut gajinya itu tidak menaik ataupun ibaratnya standar seperti awal, sedangkan untuk yang umurnya lama bekerjanya masih baru tapi gajinya sudah tinggi, ini akan menjadi evaluasi si perusahaan, langkah apa yang harus perusahaan lakukan dari hubungan antara variabel si lama kerjanya pegawai dengan gaji pegawai. Karena jika nanti dibiarkan, maka kinerja si pegawai juga akan terpengaruh dari hasil gaji si pegawai tersebut. Itu adalah gunanya dari data mining untuk big data, yang nantinya akan menjadikan sebuah informasi dan pengetahuan yang dilakukan strategi atau langkah dan cara yang tepat yang diambil oleh perusahaan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.